menjelaskan bagaimana membuat wujud benda pada 8
gunting sudah dikeluarkan guntingnya masing-masing. Kita mulai dari atas. Nama bundanya ditulis ke nama panjang boleh, nama panjang boleh. Nanti bisa bergantian ya teman. Kita coba bareng-bareng deh. Yang pertama, Pak Nom itu bendanya, kertasnya ditekan. Kira-kira kelompok ini boleh bersama-sama. Kalau ditekan, kertasnya bagaimana? Ayo. Kalau ditekan begini. Kertasnya bagaimana? Letak. Bagaimana? Letak. Nah, boleh ditulis. Setelah ditekan apa? Digunting, coba digunting. Guntingnya bisa sampean. Gunting apa saja? Digunting apa saja boleh. Kertas warna putih digunting. Terserah gunting itu apa saja boleh. Oke, gunting apa saja boleh. Semuanya boleh mencoba. Yang bawah gunting semuanya boleh mencoba. Dibuat apa saja boleh. Terserah. Mau buat apa saja boleh. Digunting bentuk apa saja boleh. Digunting bentuk apa saja boleh. Sudah digunting. Digunting, hanya tinggal gunting kertas putih tadi. Kertas putih itu loh, tinggal gunting. Kalian, kalian. Sudah digunting? Nah, sudah. Ada yang segitiga, ada yang bunga apa lagi? Ada yang love, ada apa lagi? Ada yang bunga yang lainnya? Belum selesai gunting? Hanya tinggal gunting. Gunting apa saja boleh? Angklung. Oh, dibagi dua boleh. Apa lagi gunting-guntingannya? Segitiga. Ada yang lain gunting-guntingannya? Ada yang long lagi, ada yang long enggak. Nah, sekarang setelah digunting, saya dengarkan dulu ya. Kira-kira kertas tadi bisa digunting bulat boleh. Saya dengarkan dulu ya. Kertas tadi kan digunting duduk berapa tetap? Sama gunting ada yang bentuk love, ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk lingkaran. Kira-kira bentuk apa tetap? Kalau disatukan kembali bisa apa tidak? Tidak bisa. Kertas tadi berapa deh, tapi bisa berubah kalau digunting. Berarti bisa apa bawahnya ini? Sekarang lagi dikemas. Dikemas itu bagaimana? Kertasnya dikemas bagaimana? Bentuknya bagaimana itu? Bulat menjadi asalnya segi panjang ya, berubah menjadi bulat. Berarti tetap berubah. Ada wadah plastik, gunting. Kira-kira kertasnya kalau dimasukkan dalam wadah plastik tetap apa berubah? Tetap. Itu ada sejarahnya. Nah, tetap apa berubah? Tetap. Sudah ya, kertas. Sekarang ganti benda padat yang lainnya. Apalagi itu kan ada benda padat. Kertas, batu, botol, plastik. Sekarang apa lagi yang kita coba? Batu. Ayo kita coba.
Batu kan ditekan. Bisa digunting. Kira-kira dia menuntut bisa apa tidak? Tidak. Kalau di rumah semua bisa apa tidak? Tidak. Kalau dimasukkan tablet bagaimana? Tetap. Ya. Itu tetap. Bapak tidak sering cobanya. Sesuai dengan pertimbangan ya, oke? Kalau ditekan bagaimana? Batu, tetap. Kalau digunting, tetap. Kalau di rumah, tetap. Kalau di dalam pagar, tetap. Dan semua tinggal mencoba. Bu, kalau ini bagaimana? Silakan dicoba ya. Benda apa lagi sekarang? Plastisin. 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 Coba saja plastisin. Plastisin atau malam? Saya biasanya nyebutnya malam. Bisa dirasakan ya? Sudah dapat masuk semua? Nanti sampahnya jangan dibuang ya. Nanti dimasukkan ke tempat sampah. Sampahnya dikumpulkan jadi satu per kelompok. Jangan dibuang sembarangan. Nanti dimasukkan ke tempat sampah. Sudah plastiknya sudah. Rasanya mana rasanya plastiknya? Enak. Enak plastiknya kalau dimakan. Ini rasa pegang plastiknya bagaimana? Rasa panas. Kalau baru tapi sekarang plastisin dibuangin. Kira-kira rasa corona plastisin. Lunak. Sekarang kita coba ya, ditekan. Tekan. Tekan. Ini sebenarnya mau buat apa Pak? Terserah kalian saja. Nanti saja ya. Sekarang ditekan saja. Bagaimana? Bapak tidak. Bapak tidak. Nah. Apa? Ambil. Sekarang ditekan. Digunting bisa apa tidak? Bisa. Berubah apa tidak? Kalau digunting berubah apa tidak? Berubah. Ada yang tidak berubah? Kalau digunting berubah semuanya? Nah, di rumah sama rumah gini. Tidak. Nah, sekarang kalau dimasukkan ke dalam wadah, sama itu loh. Berapa tidak? Tetap. Kalau masukkan dulu aja. Tetap. Apa tetap? Tetap. Itu nanti disimpan ya. Nanti buat. Nanti jadi sabun. Udah. Sudah? Sekarang ganti berapa lagi? Botol. Botol. Kita mulai botol. Botol. Kalau tekan bagaimana? Ayo botolnya tekan. Ayo. Berarti berapa tetap? Kalau digunting bagaimana? Kira-kira kalau teh dan aqua, lebih mudah mana?
Sekarang kesimpulannya kita banding sak kelompok. Kira-kira jadi benda ada apa saja tadi? Ada batu, plastik, botol plastik, ada gunting, ada bunga. Kira-kira kertas, ada kertas. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Batu itu pendapatan yang apa? Itu pendapatan yang mana? Kalau plastik, botol, kertas itu pendapatan yang mana? Berarti yang keras bagaimana? Pendapatan yang keras bentuknya bagaimana? Yang keras berapa? Dan yang keras seperti batu. Kalau ditekan, digunting, diremas bentuknya bagaimana? Kalau benda padat yang lunak, sekarang kesimpulannya. Mainannya dulu. Ayo sini. Mainannya nanti rapi. Kata kesimpulan dulu ya, Bu. Sekarang buat kesimpulan. Yang keras tadi sudah ya. Sekarang yang lunak. Yang lunak apa saja? Plastik. Plastik itu keras apa lunak? Lunak. Bukan plastik masuk keras apa lunak? Botol plastik masuk keras apa lunak? Tadi juga apa tidak? Nah, kertas. Kertas apa lunak? Nah, berarti benda padat yang lunak bentuknya bagaimana? Kalau ditekan, diputar, diremas bentuknya bagaimana? Ditulis lengkap. Satu kelompok barengan. Nanti kita bacakan satu kelompok ya. Ditulis semuanya, itu kan punya sendiri-sendiri. Ditulis semua, tapi per kelompok ya. Yang tidak mungkin bisa tanya per kelompoknya. Tentang benar. Ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih belum mengerti? Kesimpulannya sudah mengerti semua? Kesimpulannya sudah mengerti semua? Benda padat yang keras seperti apa tadi? Batu. Kalau ditekan, di apa saja ini? Bukunya sama nak, kita sama ditekan di apa saja itu? Kalau ditekan, digunting, di apa lagi? Diremas, dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana ya Kak? Sekarang kalau benda padat yang lunak seperti apa yang lunak? Plastik, botol, plastik, kertas. Kalau ditekan, digunting, diremas di dalam wadah bentuknya bagaimana? Itu kesimpulannya. Ditulis lengkap, bapak saja tulisnya lengkap. Sudah selesai? Bu, susah Bu. Sudah selesai kalau masih sekarang. Kalau kalian semuanya sudah selesai, tulis
Berarti tulisannya harus lengkap. Harus lengkap. Kalimatnya lengkap. Berapa yang lengkap? Kalau ditekan, disusun, diremas pada bentuknya yang tetap saja ya. Tinggal itu tadi benda padatnya, tinggal itu terus. Nanti masukin kalau baca ya. Hasil kesimpulannya sampai ya. Yang belum. Kelompok sekarang sudah selesai. Ayo kelompok Pancasila sudah dilakukan apa belum? Belum. Belajar Pancasila. Bagaimana? Ya, jangan mengerjakan sendiri ya. Satu kelompok baru-baru temannya belum dijelaskan. Sudah selesai? Pancasila sudah? Sudah? Belum. Pancasila sudah? Belum. Sampai terus ini lagi. Tentunya bagaimana? Kalau dimasukkan ke dalam, kalau dimasukkan, dalam pada, tentunya
Bantu itu besar. Terus. Benar apa tidak kelompok bertanya seperti ini tadi membacakan kesimpulannya? Benar apa tidak? Kesimpulannya tadi benar apa tidak? Batu kalau ditekan dan diikuti bentuknya tetap. Kertas kalau ditekan akan tetap, kalau digunting berubah. Pasisir kalau ditekan dan digunting akan berubah. Botol kalau ditekan dan digunting akan berubah. Berapa salah? Salah yang sebelah mana? Botolnya bagaimana? Botolnya bagaimana Mas Sarah? Mas Mahendra? Benar Mas Sarah? Pernyataan ini, kesimpulan ini? Benar, akibat ini mungkin karena Mas Mahendra pakai botol teh pucuk, makanya keras surat dinasnya bisa digunting. Cuma disuruh digunting. Boleh kembali ke tepuk tangan ke kelompok. Soekarno, tepuk tangan ke kelompok Soekarno. Kita. Kelompok Garuda. Masih ke depan. Sudah selesai Garuda. Ayo masih semuanya. Didengarkan ya, yang lainnya mendengarkan. Kalau ada yang masih ke depan didengarkan. Ayo dengarkan. Ayo bacakan kesimpulannya. Benda keras kalau digunting atau ditekan tetap. Benda guna kalau digunting berubah. Benda keras bentuknya tertutup. Benda guna bentuknya plastik botol kertas. Melihat dia. Kelompok Garuda ini sudah benar apa salah? Benar apa salah? Benar semuanya? Benar apa salah? Boleh baca lagi ya. Benda keras kalau digunting atau ditekan tetap. Benda lunak kalau digunting berubah. Benda yang keras seperti batu. Benda yang lunak seperti plastik, botol, kertas. Benar apa salah kesimpulannya? Benar apa salah kesimpulannya, Nak? Kelompok yang lain? Benar? Benar. Kita bukan kelompok Garuda. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Kita tinggal satu kelompok lagi sudah selesai. Sudah selesai kelompok Pancasila? Belum. Beda-beda. Kenapa tidak sama satu kelompok? Ayo maju. Siapa yang baca? Mahendra. Oh ya. Mahendra. Ayo maju ke depan, maju. Hati-hati punya apa? Kawan. Hari. Ini dari kelompok Pancasila. Berapa dan
Kita mulai ya. Saya dulu bacakan jadi kedengaran. Benda padat yang keras seperti batu kalau ditekan dan gemas di dalam wadah api. Benda padat yang keras seperti kertas, mesin, botol kalau ditekan dan gemas dalam wadah bentuknya berubah. Benar apa salah? Kesimpulannya dari Pancasila tadi, benar apa salah? Kesimpulannya yang tadi. Salahnya sebelah mana? Benar apa salah? Benar. Ada yang mengarahkan? Benar. Kita benar semua. Teman-teman tuh kelompok pelajar sila. Cuma soleh. Kesimpulan dari kita belajar hari ini, didengarkan lagi. Wes ada kertas semuanya, ada mejanya masing-masing. Plastisnya disimpan dulu, tidak boleh dipakai lagi. Plastisnya disimpan dalam lacinya masing-masing. Plastisnya disimpan, simpan semuanya. Plastisnya disimpan semuanya. Plastisnya disimpan lagi. Yang logam ambil. Ya, yang logam plastisnya jangan kembalikan. Disimpan lagi. Nah, gimana tidak boleh pegang plastisnya dulu. Dengarkan. Yang logam plastisnya nanti saya ambil. Dimasukkan ke plastisnya yang tadi. Ya. Jadi tadi kalian membuat percobaan sama yang taruh bawah saja dulu. Taruh bawah dulu. Nanti kebuang. Nanti kebuang. Ini kebuang. Sampahnya boleh ditaruh bawah dulu ya, nanti dibuang. Sampahnya atau sampahnya dari dulu nggak apa-apa, yang ngomong. Nanti dibuang ke tempat sampah. Nanti dibuang ke perapiannya. Sampahnya ada apa tidak? Kesimpulannya ya kalian buat. Yang kalian buat tadi ya. Kesimpulannya benda padat yang sifatnya keras seperti batu, bisa kayu, bisa besi, bentuknya sulit diubah. Sampai tetap baik, tetap sulit diubah. Langsung diubah. Mungkin bisa, cuma sulit diubah. Sedangkan benda padat yang sifatnya lunak seperti kertas, botol, plastisin, bentuknya mudah diubah. Hanya tinggal kertas bisa diubah. Botol mungkin sudah dimasukkan, kertas sudah dimasukkan. Tapi kalau batu, anu sangat masuk-masuk. Mungkin kalau pakai yang daya tajam bisa berubah. Makanya itu sulit tanamannya sulit diubah. Bisa diubah tapi sulit ya, sulit diubah. Yang bentuk yang sifatnya lunak mudah diubah. Pelajaran hari ini seperti ini ya. Sekarang kita persiapan untuk bulan. Masukkan. Masukkan.
Disiapkan nggih. Dimakan dibawa pulang. Oh iya, saya pindah. Oke. Sampahnya dikeluarkan dulu, sampahnya dibuang dulu, nah. Sampahnya dibuang dulu, sampahnya dibuang dulu. Nah, sampahnya dibuang dulu. Oke, sampahnya dibuang dulu keluar. Sampahnya dibuang dulu keluar. Dimasukkan dalam itu mas. Kita siap-siap ya. Teman bakaran. Berdiri. Ya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dulu kurang. Pancasila Soekarno. Kurang dulu. Harusnya Pancasila dulu. Sudah selesai, Ibu. Ya, kita ngumpul di ruang yang tadi atau Ibu di situ monggo. Nanti biar Oke. dikomentari Bu Dia. Oke. Bu Dia sampun Bu Halimah itu sama Bu Sinten yang kedua ini. Bu Unggul. Oh Bu Unggul, nggih ngapunten. Heboh. Suaranya Bu Dia belum dibuka. Belum unmute. Terima kasih. Bu Halimah sama Bu Unggul. Bu Oke. Suharini. Bu Suharini ngantuk-ngantuk sampean ya.
Saya lihat aja terus karena saya sambil kerja ini juga. Jadi nyambi-nyambi ya Bun ya. Kejar-kejar target. Jadi nyambi-nyambi ya Bun ya. Gimana? Ya kan begitu. Kalau saya melihat seperti itu sambil laporan ya, laporan daripada pembelajaran yang sama bisa langsung gitu kan untuk Suaranya kok kacau. Mungkin salah satu di volumenya dikecilkan dulu. Bu Halimah tadi hamil ya, pregnan ya. Gede perutnya tadi. Oke. Baik ya, jadi mungkin ada yang spesifik saya komentari, ada juga yang secara umum gitu. Oke, untuk Bu Halimatus dan Bu Unggul, ini ya. Bentar Bu, kayaknya kok belum ready. Halo? Ini sudah Bu. Sampun. Nah, Bu Unggulnya mana? Ya sudah, kita tunggu dulu. Oh, jajar. Oh, enggak Oh iya ya, gitu aja enak. Nanti ditambah ya, Bun. Oke. Ya ada yang terlewat ini. Kalau saya melihat tadi profil pelajar Pancasila yang diambil dalam suatu pembelajaran itu ada 5 ya. Beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sekarang saya tanyakan dulu yang pertama kepada Bu Halimatus. Dalam pembelajaran, sebelumnya saya tanyakan dulu, Bu Halimatus ataupun Bu Unggul, apakah pembelajaran yang penjenengan laksanakan ini tadi sudah sesuai dengan rencana penjenengan? Sudah atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah. Adakah hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu? Mungkin, oh iya aku kok ini belum gitu, ada enggak itu? Sepertinya sudah semua buka ya. Sudah latihan itu setahun. Enggak, saya kan cuma tanya. Kalau sudah ya sudah. Saya kan ya. Insya Allah sudah. Ya insya Allah sudah. Oke. Tadi kemudian saya ulangi bahwa dalam kedua-duanya Bu Halimatus maupun Bu Unggul ini yaitu bahwa dalam pembelajaran ini akan mengambil 5 dimensi loh ya. 5 dimensi loh ya ini. Beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Coba saya dijelaskan ya, berimannya di mana, mandiri, gotong royong, dan itu pada pembelajaran yang bagian mana gitu loh ya. Moga silakan. Kalau yang berimannya tadi saya itu namanya ketika pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran kan berdoa dan setelah pembelajaran kan berdoa, Bu. Terus ketika mereka sudah selesai pembelajaran, sudah memahami pembelajaran, tadi kan saya tanya sudah paham anak-anak, sudah berarti mengucapkan alhamdulillah, itu kan wujud rasa syukur. Oh iya, terus mandirinya di mana? Kalau kemandiriannya anak-anak ketika mengerjakan, ketika membuat mereka bisa mewarnai, tadi kan mewarnai Bu ya, bisa mewarnai sendiri, itu belajar untuk mandiri tanpa bantuan dari orang tua ataupun saya hanya mengarahkan gitu loh Bu. Terus gotong royongnya di mana? Gotong royongnya tadi ketika ada salah satu anak yang pensil warnanya itu apa pakai spidol, ada yang pakai spidol tadi itu enggak apa itu namanya nggak bisa terlihat itu kan teman-temannya, oh saya mau membantu sama menjamnya, itu saya pikir bisa masuk gotong royong. Saling membantu itu. Terus kalau yang bernalar kritisnya anak-anak tadi kan saya pancing dengan gambar apa Garuda, anak-anak kan sudah bisa apa itu namanya menalar apa warnanya, kan tadi saya tanya warnanya apa saja anak-anak, terus bisa menyebutkan, terus bisa apa itu namanya menjelaskan mungkin. Terus kalau yang kreatifnya
anak-anak bisa mengaplikasikan apa? Mewarnai tadi warnanya itu bisa menyesuaikan ya, memilih warnanya tadi loh Bu. Kalau Bu Unggul bagaimana Bu Unggul? Kan sama nanti 5 dimensi yang diambil sama. Yang tidak diambil hanya kebinekaan. Di sini aja ya satu layar aja. Jajar aja berdua, kelihatan semua nggak biar nggak gonta-ganti. Saya sekalian aja membahasnya, ya. Monggo. Yang beriman kepada Malaysia itu seperti awal pembelajaran dan akhir itu sama seperti Golim, ada doanya. Jadi seperti ada yang tidak masuk sekolah pun kita doakan sama-sama. Terus dalam pembelajaran tadi dalam menjaga kebersihan salah satunya termasuk beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang mandiri gotong royong bernalar kreatif monggo. Sendiri tidak tanpa bantuan saya atau temannya seperti menggunting tadi, menekan atau apa saja tadi, termasuk itu mandiri Bu. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin jawaban saja kok itu. Ya. Kemudian untuk Bu Halimatus ya, tadi sudah dibuka kedua-duanya. Inilah kelemahan kalau kita menggunakan IT berupa LCD. Pasti hampir semua guru itu pasti kelupaan untuk menuliskan tema. Jadi yang dilakukan langsung nyetel video gitu loh. Nah, tadi sebelumnya tadi di awal. Temanya di papan tulis. Iya, saya tayangkan di LCD. Pembelajarannya ini materi betul. Itu nanti akan hilangkan ketika penjenengan memutar LCD yang lain, gitu. Nah, jadi usul saya kalau itu lebih baik sebelum memulai pelajaran dengan menyalakan LCD, tuliskan dulu topiknya atau temanya di papan tulis dan jangan dihapus itu sampai akhir pelajaran. Demikian juga dengan tujuan pembelajaran. Sebisa mungkin ditulis, yaitu untuk mengingatkan, selalu mengingatkan bahwa di dalam satu tujuan pembelajaran itu kompetensinya apa sih gitu. Ya. LCD saja. Ya. Belajarnya hanya saja. LCD memang ada. Kalau itu di usia di SMA mungkin ya usia-usia itu mungkin pengaruhnya tidak begitu, tapi kalau untuk anak SD, jadi untuk pengingat kita juga, oh ini loh tujuan saya, gitu ya. Karena di tujuan pembelajaran itu ketika yang kelas 1 ya, menyimak video ya, dengan menyimak video dapat mengidentifikasi dan menjelaskan makna filosofi warna. Mungkin ini kalau memang anak-anak usia kelas 1 memang untuk mengidentifikasi mungkin memang perlu bimbingan guru banyak ya. Itu tebal-tebalnya sudah bagus tadi. Kemudian dengan mewarnai Garuda Pancasila dapat menyusun karya gambar ya, berwarna sesuai warna. Nah, di sini menyusunnya tadi maksudnya menyusunnya bagaimana Bu Halimatus? Dan menyusun gambar ini, kalau dalam tujuan pembelajarannya dengan mewarnai Garuda Pancasila, siswa dapat menyusun karya gambar berwarna yang sesuai warna simbol Garuda Pancasila. Maksudnya mengaplikasikan warnanya itu Bu. Ya. Dan ini bukan menyusunkan ya. Ya. Implementasinya sudah bagus, cuma di sini redaksinya yang mungkin perlu penjenengan matkan dengan yang punya lakukan. Kalau menyusun warna tuh berarti warnanya morat-marit dulu katakan ya, tidak teratur baru dia menyusun. Nah, itu menyusun. Gitu? Paham ya? Kalimatnya yang kurang tepat berarti ya. Ya, mungkin kata-katanya nanti silakan ya, jadi kata-katanya bisa bukan menyusun ya, mungkin silahkan dengan kata-kata lain. Kemudian nih, sebenarnya makna di sini jenengan bisa memasukkan untuk profil pelajar Pancasila itu
yang berkebinekaan global ini bisa. Kenapa ini tidak dimasukkan ketika penjenengan itu membahas tentang burung Garuda, gambar burung Garuda. Di situ kan ada tuh ya tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu bisa penjenengan masukkan, jelaskan sekalian tentang apa arti dari Bhinneka, bukan hanya warna saja. Ini masuk pada kebinekaan global tapi masih awal. Bagaimana pendapat Bu Halimah, itu setuju kalau begitu? Ya bisa Bu, cuma tadi saya fokuskan ke warna-warnanya yang diperisai itu Bu. Ya, tapi Takutnya saya pada masukkan melebar materinya nanti. pada pembahasan topik tentang aku cinta Pancasila ya. Ini ada enggak pembahasan tentang itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu? Awal dulu. Oh, di awal sudah. Ya. Nah, berarti kebinekaan global ya. Oke, ya sudah. Mungkin ini pertemuan yang keberapa begitu. Terus kemudian ketika akhir ya, terus kerjasamanya mungkin kerjasamanya kurang nampak di sini kalau yang kelas 1 ya. Gotong royong kan kerjasama mungkin ada. Kalau hanya pinjam meminjam oke lah boleh, tetapi mungkin di dalam suatu pembelajaran itu gotong royong yang itu tidak sekedar hanya itu gitu ya. Mungkin ini walaupun kelas 1 coba nanti dicoba saja. Setelah anak-anak menggambar mewarna, kemudian disuruh mencari pasangan, Bu. Ayo berpasangan dua-dua. Nah, kemudian ayo silakan diskusi gambarmu sama atau tidak dengan temanmu. Ya, kan mungkin saja bisa beda. Kalau beda, ayo coba mana yang betul. Ini ada kerjasama di situ. Tapi kan hanya 2 orang saja. Nah, ini yang saya maksud kerjasama. Jadi bukan hanya pinjam pensil, pinjam penghapus. Itu boleh, itu memang sifat gotong royong juga masuk. Tapi dalam suatu pembelajaran bisa. Kalau nanti diterapkan Bu Halimatus. Jadi mulai kelompok itu kelas 7 bisa ya, kelas 7. Kelas 1 bisa ya, berpasangan saja. Ya, berpasangan kemudian saling mengomentari gambar. Yo, gambarnya bagaimana loh? Punya saya kuning, punyamu kok hijau, yang benar yang mana? Nah, ini nanti akan timbul di situ. Nah, kemudian yang belum saya lihat atau mungkin saya karena juga nggak begitu jelas ya kita menerimanya apa yang dilakukan guru, hanya langkah-langkahnya kita lihat. Dalam menutup suatu pembelajaran jangan lupa yaitu memberikan pembelajaran bermakna. Ya, jadi intinya yaitu setelah anak-anak mempelajari tentang aku cinta Pancasila, apa sih maknanya? Ketika anak-anak kita ajak untuk membahas atau mempelajari tentang warna-warna yang ada di burung Garuda. Ya, itu. Kemudian satu lagi untuk Bu Halimatus, terakhir tadi kan mengapa Bu Halimatus kok memilih lagu apa tadi? Gundul Pacul ya. Yang saya tanyakan di sini, relevansinya dengan materi apa? Coba. Kalau relevansi dengan materinya sih saya pikir nggak itu Bu, tapi saya ingin membiasakan anak-anak itu tahu lagu-lagu daerah itu loh Bu, pembiasaannya itu loh Bu. Nah, dari kemarin itu nyanyinya itu lagu koplo terus. Oh gitu. Ya boleh. Mungkin lagu-lagu kan ada tabalanku, ada 5 itu kan menyangkut warna, misal. Jadi diusahakan ada relevansinya ketika kita memilih suatu lagu. Yeah. Kalau itu biar bergembira saja, oke, enggak apa-apa. Ya, ketika itu mentok tidak ada lagu yang sesuai itu silakan saja. Tapi selama kita bisa memilih, saya kira ada itu lagu-lagu tentang warna, lagu-lagu tentang Coba saya tadi belum sempat browsing, biasanya saya akan langsung browsing mencarikan itu. Ya, mungkin Bu Halimatus itu yang masukan dari saya ya, mungkin. Kemudian untuk Bu Unggul, sebenarnya di sini tadi pada awal ya, pada awal tadi kan ada yang tidak masuk karena sakit ya, karena sakit. Nah ini
katakan keberiman bisa, rasa syukur juga bisa. Maksudnya jadi mungkin kita perlu siapa yang tidak masuk si A kenapa? Karena sakit. Tadi kan orang tuanya sudah telepon gitu ya, memberitahukan anak-anak bahwa kita patut untuk bersyukur bahwa hari ini kita diberi sehat. Karena sehat itu suatu anugerah yang luar biasa. Lah itulah rasa syukur yang kita panjatkan. Tuh. Kemudian ini saya tadi mungkin mindset saya itu salah akhirnya. Ketika saya ini bentar. Ketika saya membaca tujuan pembelajaran, yaitu 1, mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda padat. Wujud ya ini, bukan bentuk loh ya. Wujud loh ya. Perubahan wujud benda padat. Kemudian menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda cair, padat, gas, dan seterusnya. Kalau yang saya lihat tadi itu bukan perubahan wujud, tapi perubahan bentuk. Gitu. Misalnya botol plastik kalau ditekan, kan wujudnya tetap botol plastik, tetapi bentuknya yang berbeda. Gitu ya. Kalau wujud itu tentunya misalnya kalau air itu kita rebus, ya dia akan menguap. Misalnya lilin itu menyublim. Kalau saya lebih cenderung ke sana. Jadi materi ini sebenarnya dibuat kontekstual sangat-sangat mudah. Mudah itu untuk medianya kita mudah untuk mencari, kemudian untuk menjelaskan konsep tentang perubahan bentuk ini juga mudah untuk mencari. Katakan penjenengan ke sekolah bawa es saja. Es, kemudian bawa lilin gitu. Kemudian membawa media yang lain, ajak saja anak-anak keluarkan saja dari kelas. Ayo esnya taruh saja di atas batu, dipanaskan. Ini kan perubahan wujud ini. Ini loh ya anak-anak, berarti es itu kalau kena panas dia akan mencair dari padat menjadi air. Nah itu anak-anak saya kira lebih tertanam seperti itu. Maksudnya menyublim itu yang bagaimana misalnya begitu. Bagaimana Bu? Ini tadi kan saya sesuaikan dengan buku guru yang dari Merdeka Mengajar. Saya kalau yang nanti menyublim itu tadi nanti ada lagi pembahasan yang lain. Tapi tadi saya sesuaikan judulnya dengan buku guru. Kan Kak, sebenarnya modul ajar pun saya itu masih sulit membuat. Jadi saya berpatokan dengan buku guru yang saya dapat, saya modifikasi sedikit, dan saya sesuaikan dengan buku murid. Tadi itu saya sesuaikan dengan buku kata-katanya. Berarti ya yang awal ini tadi saya kurang serapnya tuh karena perubahan wujud. Makanya kata-katanya tadi ada perubahan. Iya. Gimana? Kira jenengan setuju enggak dengan pendapat saya? Yang jenengan rubah itu yang penjenengan rubah itu medianya atau mungkin tujuan pembelajarannya? Tujuan ya salah katanya tadi ya. Oke. Jadi kita sharing saja. Jadi bukan perubahan wujud tapi perubahan bentuk. Oke. Tadi saya ketika penjenengan, ayo botolnya ditekan loh. Botol ditekan wujudnya kan tetap botol. Mungkin kan anunya bentuknya, ayo wujudnya tetap itu. Kalau berubah ketika dia dibakar, ketika apa seperti itu. Jadi untuk materi-materi untuk apalagi kurikulum merdeka itu yang kontekstual ya, kontekstual. Jadi perbanyak atau pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Silakan selama penjenengan bisa membawa anak keluar dari kelas dan ada media yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan di kelas, bawa saja ke luar. Kita tidak kalau kurikulum merdeka itu kan esensinya ya. Esensinya yang perlu kita, konsepnya yang kita berikan. Jadi bukan banyaknya materi kan, bukan banyaknya materi, tetapi konsepnya itu yang harus masuk. Ya, tidak usah kita memberikan contoh yang banyak. Ya.
Tadi di anu saja untuk kurikuler bisa, untuk kegiatan dengan LKPD bisa, mungkin itu. Ya. Jadi pembelajaran yang konstruktivistik, saya setuju kalau konstruktivistik, jadi biar anak itu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Bagaimana dia membangun suatu pengetahuan dari materi-materi yang dia pelajari, kemudian dia akan membangun suatu pengetahuan itu sehingga dia bisa menyusun kata-kata sendiri untuk menjelaskan sesuatu. Jadi bukan textbook, ya. Kalau anak itu ditanya kemudian masih menjawab sesuai atau sama dengan yang ada di buku, berarti dia belum mampu untuk mengkonstruksi. Ya, persis seperti buku. Misalnya, yang dimaksud benda padat adalah ini, benda cair, perubahan wujud, itu sama dengan buku berarti belum konstruktivistik, jadi belum bisa mengkonstruksi, membangun. Ya, membangun itu bisa membangun pemahaman, bisa membangun atau membuat suatu kata-kata sendiri. Nah, saya yakin ini sekolah penggerak, guru-gurunya pasti hebat-hebat di bawah asuhan dari Bu Suhari ini. Bu Suhari ini orangnya akan tastus, kayak aku ginilah gitu loh ya. Jadi nggak sabaran, Bu ini begitu nggih, nggak sabaran orangnya. Nah ini modal ini seperti itu, ya. Jadi pembelajaran yang polanya itu konstruktivistik ya, pembelajaran konstruktivistik. Kita memberikan pembelajaran jangan yang verbal ya, tetapi kontekstual dan faktual. Kalau kontekstual itu sesuai dengan kenyataan, maksudnya langsung ke apa ya, ke sumber atau langsung ke bendanya atau langsung ke objeknya, langsung ke subjeknya, ya. Tapi kalau verbal itu hanya di angan-angan. Tapi kalau yang Bungkul tadi sudah kontekstual ya, ada contoh langsung. Tapi sebaiknya ajak mereka keluar. Ya. Kemudian kalau faktual itu adalah apa ya? Kalau faktual itu kita bawa anak-anak ke alam yang lagi tren sekarang ini, gitu ya. Lagi tren sekarang ini itu faktual. Jadi sesuai dengan fakta yang ada pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bunda Leli silahkan menambahkan. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Dia. Bu Halimatu sama Bu Unggul. Yang saya lihat, prinsipnya secara umum sudah bagus. Ini salah satu contoh bahwa pembelajaran jika dilaksanakan dengan persiapan dan perencanaan itu relatif lebih baik dibanding dengan pembelajaran tanpa perencanaan dan persiapan. Nah, di sini Bu Halimah sama Bu Unggul sudah mencoba membuat perencanaan yang baik ya, terlepas dari kekurangan tadi yang sudah dibahas. Dan perencanaan ini istilahnya boleh fleksibel ya, dikembangkan sesuai dengan kondisi di wilayah setempat. Jadi kita tidak boleh terlalu kaku, tadi nasihatnya Bu Budia, kita fleksibel, bahkan bagaimana kita mengoptimalkan apa atau sumber belajar yang ada di sekitar. Karena anak-anak itu lebih ingat kalau yang disampaikan itu tidak hanya sekedar kontekstual, tetapi ada gabungan dengan pembelajaran yang sifatnya konkret. Baik Bu Halimah maupun Bu Unggul tadi sudah mencoba untuk itu, hanya saja memang kan masih sedikit kaku pada buku yang diadop kan begitu nggih. Tapi okay, emang itu butuh latihan ya, butuh pengembangan diri. Termasuk saya saat pengamatan tadi saya juga ketawa melihat sportivitasnya anak-anak. Dan Ibu kan mencetuskan apa kalimat tadi apa gitu. Aku nggak iso gitu ya. Ada yang mengatakan gitu. Tapi ada temennya iso, kok tak ewangi. Nah, seperti itu hal yang luar biasa ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi anak-anak itu ada yang punya sifat
nggak pede dalam melakukan sesuatu, tapi ada yang pede. Nah, itu bisa di-cover. Ya, nggak apa-apa, nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, Bu Halimatus kan seperti itu. Itu bagus, artinya itu meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan anak itu mampu melakukan inovasi dan pede pada kemampuannya. Dan itu kita harus tekankan sejak dini. Itu sudah Ibu lakukan dengan baik ya. Kemudian tadi terkait dengan perubahan benda ya, memang saya tadi juga mikir ya, jadi judulnya itu perubahan wujud ya, tapi terkait dengan yang dijelaskan bahwa benda padat itu ada dua, benda padat dan benda padat yang tetap sama yang lunak. Saya mikir di depan saya ini ada pepaya, ini masuk yang lunak. Jadi itu akhirnya jenis benda padat gitu ya. Jenis benda padat itu ternyata ada yang padat beneran, nek didemek ora obah gitu, ada yang misalkan tahu, itu masuk yang mana? Saya jadi ketawa tadi, artinya tolong dibedakan, artinya kalau perubahan wujud sama jenis. Ya, kalau jenis benda padat mungkin ada pengelompokan tadi, benda padat yang benar-benar tidak berubah bentuk gitu ya, tetap keras, dan benda padat yang bisa fleksibel. Tapi sebaiknya tadi kan yang dicontohkan itu benda-benda yang plastisin gitu. Mungkin kalau saya sukanya itu contoh-contoh yang ada di sekitar anak-anak. Misalkan benda padat yang lunak apa? Oh, tahu. Oh, tadi siapa yang makan tahu? Artinya hal-hal seperti itu ya, yang mudah, yang simple. Donat misalkan apa. Jadi yang mungkin mereka hadapi sehari-hari. Jadi sambil ketawa-ketawa akhirnya pembelajaran ini bisa terjadi secara menyenangkan. Nah, memang kalau perubahan wujud itu beda. Jadi dari padat dia berubah menjadi wujud yang lain, apakah gas, cair ya, itu karena efek fisik atau kimia. Nah, mungkin contoh yang tepat seperti yang disampaikan Dia bawa es atau bawa margarin misalkan ya, margarin kan sepadat, begitu dikasih di atas teflon loh dia mencair lah, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang konkret sehingga anak-anak itu bisa menerima dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena ada benda padat yang begitu berubah dia tidak bisa kembali, tapi ada yang kembali kan sebenarnya. Jadi itu definisi-definisi itu kita harus kaji dulu dan memang harus fleksibel, dan sebagai guru memang upaya mengupgrade ilmu itu harus selalu ditingkatkan ya, sehingga yang kita berikan tidak banyak tapi mengena dan melekat ya pada pemikiran anak-anak. Tetapi secara umum baik ya, persiapannya sudah bagus, RPP-nya juga bagus, sudah melibatkan siswa-siswanya aktif, kemudian siswa juga diberi kesempatan membacakan di depan, itu sudah hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lainnya juga seperti itu, karena kalau memang sejak dini anak ini ditingkatkan percaya dirinya, dia dilatih komunikasi di depan ya, kemudian dilatih juga mentelaah apa yang dia sudah buat, tentunya nanti akan bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Karena pembelajaran di SD itu merupakan basic ya, basically dari pembelajaran dan pembentukan karakter. Dan saya ingat pun sampai sekarang pada seorang guru yang benar-benar ngedrill saya saat itu. Sampai sekarang tuh saya ingat begitu sabarnya beliau saat saya ikut lomba siswa teladan, saat ikut lomba ini, dan memberikan kepercayaan pada diri, dan sampai sekarang itu masih ingat guru-guru SD yang seperti itu. Makanya kita jadi guru SD itu benar-benar berupaya totally meningkatkan karakter-karakter yang positif, dan itu bisa panjenengan lakukan. Oke, bagus untuk Bu Halimah sama Bu Unggul, yang mudah-mudahan ke depannya nanti lebih bagus lagi sehingga bisa menghasilkan generasi yang unggul, khususnya dari SDN Deket Agung. Nggih, matur nuwun.
Secara umum sudah bagus kok. Saya juga mengakui itu maksudnya. RPP-nya bagus, modul ajar ya. Modul ajarnya sudah bagus, renten gitu. Kalau ada suatu kesalahan itu ya manusiawi ya. Iya. Yang kalau saya pun kalau mengajar pun pasti ada kekurangan, pasti itu. Karena yang mengetahui kekurangan kita adalah orang lain, gitu ya. Jadi mungkin begini, ini pengalaman saya juga, karena saya berkecimpungnya di SMP ya. Jadi ketika saya membina teman-teman di SMP juga begitu. Kita jangan buku itu kan bisa salah gitu ya. Buku itu pun bisa salah. Maka dari itu buku itu terus direvisi. Kalau penjenengan menemukan seperti ini materinya adalah perubahan wujud tetapi ya dalam itu perubahan wujud tapi materinya adalah di situ adalah perubahan bentuk. Ini bisa mengusulkan ini jadi revisi untuk buku-buku selanjutnya itu. Ya, kebetulan saya punya beberapa teman yang penyusun buku-buku seperti ini. Ini sering juga meminta saya untuk ada enggak di lapangan ditemukan suatu kesalahan, kita siap untuk merevisi. Itu kita lakukan itu, ya. Dan lagi mungkin ada beberapa kesalahan tuh jangan kita tuh mengajar terpanjang pada buku ya, urutannya atau apa. Saya tidak tahu apa guru buku yang kurikulum merdeka yang ada di SD, namun di SMP itu ada juga. Jadi tidak semua materi yang ada di buku itu harus kita sampaikan, tapi untuk referensi, untuk wawasan boleh. Karena jadi mengajarlah sesuai dengan apa yang jenengan programkan. Karena kalau kita mengajar sesuai buku, endingnya nanti pasti kekurangan waktu, ya. Nah, ini ada beberapa buku yang lahirnya tuh lebih cepat daripada kurikulumnya. Jadi begitu mendengar kurikulum akan berubah, pasti ini orang percetakan berburu draft ini pasti. Disi-disian membuat buku. Jadi kurikulum itu masih terus berjalan revisinya, tapi buku itu sudah tercetak lebih dulu. Ini banyak terjadi seperti itu. Nih, sehingga ketika PP Antara buku guru dengan buku siswa tidak sinkron, tidak sama. Itulah kita berarti kita itu harus berliterasi, ya. Literasi itu apa ya? Kemampuan untuk mengakses kan, mengakses, mengolah dan memanfaatkan informasi itu secara cerdas. Itu literasi. Jadi kita harus cerdas. Jadi kita tidak hanya mengapa ini beda, lahirnya itu lo nggak sama gitu loh, nggak bareng gitu loh. Percetakannya mungkin juga tidak sama, pengarangnya juga tidak sama, mereka berada di ruang mereka masing-masing. Sehingga kalau kita gabung nggak match, itu terjadi seperti itu memang. Ya, saya mengetahui, menemukan sendiri hal seperti itu. Di buku guru begini, di buku siswa begini. Katakan pada IPS letak lintang saja antara buku guru dan buku siswa, nggak sama. Anak-anak bingung, mana yang kita pakai. Nah, ini kita harus cerdas bagaimana, mengapa terjadi perbedaan seperti itu. Kita cari informasi. Nah, itu ya. Jadi mungkin ini nanti menjadi usulan penjenengan bahwa ternyata RPP-nya ini bunyinya begini, yang dibahas seperti ini salahnya di mana gitu ya. Nanti penjenengan cari coba. Ya, karena penjenengan sudah mendapatkan RPP ini kan dari KKG itu ya. Dari KKG tidak ada. dari Kita membuat Sendiri kemarin. Sendiri. ya, bukan dari download di buku download di aplikasi. Pemerintah sama Oh iya, yang kebetulan belum ada. Sama sekali. gitu. Jadi Oh, hebat. kita membuat Bagus jadi ya, bagus karena ya. ada sama. Ya, saya memberikan apresiasi luar biasa pada penjenengan berdua juga teman-teman. RPP-nya bagus sekali. Kalau ada satu kesalahan atau apapun itu biasa, ya. Biasa itu penjenengan masukan saya, masukannya Bu Laili itu menjadi referensi penjenengan untuk perbaikan ke depan. Jadi, guys, titip saya tadi yang jenengan pertahankan itu tujuan pembelajarannya ataukah materinya, gitu, nggih. Oke, mungkin saya kira itu mudah-mudahan ini sharing ini nanti tadi memberikan suatu pencerahan kanggo penjenengan semua juga teman-teman. Jadi
hati-hati ya, hati-hati dengan melihat buku guru dan buku siswa. Jenengan punya pengalaman mengajar beberapa tahun kan sebelumnya, kalau ada materi yang memang tidak sesuai tolong dikaji ya, cari informasi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata saya yang mungkin waduh Budia kok pedes banget gitu ya. Itu bukan, saya tidak punya maksud yang seperti itu, enggak. Dan ini nalurinya keluar gitu loh. Melihat hal seperti itu saya dan Bu Lali itu mesti keluar, nggak boleh seperti ini ya. Tapi Masukan Untuk perbaikan. perbaikan kita. ya saya mohon maaf ya kalau ketika saya dan Bu Leli ada salah. Mungkin itu Bunda ya yang bisa kita sampaikan pada teman-teman. Monggo kita lanjutkan sekarang. Baik, matur nuwun Bu siapa? Halimatus sama Bu Unggul. Bu Halimatus ini hamil berapa bulan itu tadi? Kalian 9, Bu. Oh, alhamdulillah. Anak keberapa? 2, Bu. Alhamdulillah. Nanti iya. Oke, mudah-mudahan terus sehat Ibu dan bayinya nanti lancar nanti. Kapan perkiraannya? Perkiraannya kapan? Prediksinya kemarin insya Allah September. 10 Oktober. Oh, Oktober. Alhamdulillah. Semangat ya, semoga luar biasa. Baik, saya kembalikan ke Bu Suhari ini. Nanti kita lanjut untuk observasi. Ya. Ya. Bu Suhari ini, baik Bu, karena PBM sudah sampun, kita lanjut ke observasi sarana prasarana Bu Suhari ini. Monggo siapa yang ditugaskan dengan membawa HP nanti berjalan-jalan ke fasilitas ataupun sarana yang ada di SDN. Mungkin perlu persiapan, kita beri waktu 10 menit Bunda. Oke, 10 sampai 15 menit silakan dipersiapkan. Nanti HP-nya siapa, kemudian yang keliling siapa, monggo diatur dulu. Iya, baik Bu, terima kasih. Insya Allah sudah siap. Hanya saja ini syutingnya itu lengkap ya Bu, semuanya dari depan, semua ruangan, pokoknya keseluruhan atau bagaimana? Sambil jalan. Sambil jalan. Nanti urutannya sesuai dengan deretan ruang-ruang itu saja, jadi tidak loncat-loncat kemana-mana ya. Misalnya ya urut aja, tidak harus kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 urut. Kalau kelasnya terpisah ya nggak apa-apa, nanti aja. Yang penting dari ruangan satu ke ruangan yang lain itu secara berurutan gitu saja. Kemudian menjelaskan misalnya ini adalah ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah itu ada apa saja di sana. Ya, mungkin di sana ini ada visi misi, ada ini, nanti di-shoot saja di situ. Demikian juga di ruang kelas itu ada apa saja di situ. Nanti jadi membawa kamera sambil menjelaskan. Ngaten nggih, Bu Rini? Ya baik Bu, insya Allah sudah cukup jelas. Saya hanya membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan Pak Tony nanti yang akan nyuting gitu ya. Saya artinya biar match dengan yang jenengan inginkan. Bu. Demikian saya akan. Ya Bu, terima kasih. Kita istirahat dulu Bu Laili ya. Nanti kalau sudah siap kita langsung action.